Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rospita dengan nomor NIM 211061201116. Prodi Manajemen BP 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Barat. Materi pertama yaitu tentang pengertian hukum, tujuan dan sumber hukum, kodifikasi, norma dan hukum ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian hukum. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Tujuan hukum dan sumber-sumber hukum. Tujuan hukum yaitu 1. Kaidah hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. 2. Mengatur hubungan antara sesama manusia. 3. Hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. 4. Hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya. 5. Hukum menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Sumber hukum yaitu sumber hukum dibagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya sebuah peraturan atau kaidah hukum. Kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Pengertian ekonomi yaitu rumah tangga dan keluarga, dan nomos berarti peraturan atau aturan. Jadi pengertian ekonomi di sini adalah peraturan rumah tangga secara garis besar. Pengertian ekonomi dimaknai sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Kedua, yaitu tentang subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Subjek hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum yaitu 1. Subjek hukum manusia atau orang. 2. Subjek hukum badan hukum atau rights person. Macam-macam badan hukum. 1. Badan hukum privat. 2. Badan hukum publik. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai 504 KUH Perdata. 1. Benda bergerak. Contohnya, benda bergerak karena sifatnya, benda bergerak karena ketentuan undang-undang. 2. Benda tidak bergerak, yaitu benda tidak bergerak karena sifatnya, benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, benda tidak bergerak karena tujuannya. Macam-macam pelunasan hutang. 1. Jaminan umum. 2. Jaminan khusus. Yang ketiga yaitu tentang hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata adalah pokok-pokok dalam arti luas meliputi semua hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum perkawinan, hukum waris, hukum kekeluargaan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia: hukum perikatan, hukum perorangan, dan hukum kekayaan. Sistematika hukum perdata Indonesia. 1. Hukum perorangan atau personal rights. 2. Hukum keluarga atau family rights. 3. Hukum harta kekayaan atau firmogenius rights. 4. Hukum waris atau effects rights. Yang keempat yaitu tentang hukum perikatan. Hukum perikatan adalah suatu hubungan dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak yang lainnya berkewajiban atas sesuatu. Dasar hukum perikatan yaitu azas-azas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUH Perdata. 1. Azas kebebasan berkontrak,
yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas konsensualisme artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapai kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Adapun bentuk dari one's prestasi bisa berupa 4 kategori, yakni 1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya. 2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya. 3. Melakukan apa yang dijanjikan tapi terlambat. 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Dari kelima, yaitu tentang hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan oleh perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgergelijkheid. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Syarat-syarat perjanjian. 1. Sepakat mereka yang memikat dirinya. 2. Kecakapan untuk membuat suatu perkataan. 3. Suatu hal tertentu. 4. Suatu sebab yang halal. Saat lahirnya perjanjian. Beberapa teori yang bisa digunakan untuk menentukan saat lahirnya kontrak yaitu 1. Teori pernyataan atau Utings theory. 2. Teori pengiriman atau versending theory. Teori pengetahuan yaitu Vermenneming theory. 4. Yaitu teori penerimaan atau Ontvang theory. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. Pelaksanaan perjanjian. Tekad baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Seri ke-6 tentang hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. 1. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang yang lainnya, dengan menibaratkan kepada kepentingan perseorangan. Berlakunya hukum dagang. Perkembangan hukum dagang abad pertengahan di Eropa tahun 1000 sampai 15.000 di Italia, Perancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan, yaitu Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan sebagainya. Sementara itu, hukum Romawi, Corpus Juris Civilis, ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan. Hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut dengan pembantu-pembantu perusahaan. Pembantu-pembantu dalam perusahaan dibagi menjadi 2 fungsi. 1. Membantu dalam perusahaan seperti pelayanan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, pemimpin perusahaan. 2. Membantu di luar perusahaan seperti A. Agen perusahaan, perusahaan perbankan, pengacara, notaris, makelar. Pengusaha dan kewajibannya. Ada 2 macam kewajiban yang harus dilakukan oleh perusahaan atau pengusaha, yaitu 1. Membuat pembukuan sesuai dengan pasal 6 KUH Dagang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang dokumen perusahaan, dan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang dikatakan dokumen perusahaan adalah terdiri dari dokumen keuangan dan dokumen lainnya.
2. Mendaftarkan perusahaannya sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1. Selanjutnya materi yang ketujuh, yaitu bentuk-bentuk badan usaha perseroan terbatas, koperasi, yayasan, badan usaha milik negara. A. Bentuk-bentuk badan usaha. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. 1. Perusahaan perseorangan. Perusahaan dagang atau PD atau usaha dagang UD merupakan perusahaan perseorangan yang biasanya dilakukan atau dijalankan oleh satu orang pengusaha. Perusahaan perseorangan ini modalnya dimiliki oleh satu orang, di mana si orang pengusaha tersebut langsung bertindak sebagai pengolah dan kendala dibantu oleh beberapa orang pekerja. Badan usaha berbadan hukum. Badan usaha berbadan hukum adalah badan usaha yang di dalamnya terdapat pemisahan harta kekayaan atau aset pemilik dengan harta kekayaan badan usaha, dan proses pendiriannya membutuhkan pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Badan usaha berbadan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perseroan terbatas. Perseroan terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum. Badan usaha yang bukan berbadan hukum atau non-badan hukum biasanya usaha bersama tersebut dalam skala yang belum begitu besar dan pihak yang diajak bekerja sama merupakan orang yang terdekat, yang sudah dikenal atau bahkan keluarga sendiri. Badan usaha bukan badan hukum dibagi menjadi tiga, yaitu firma. Firma adalah persekutuan yang menjalankan usaha secara terus-menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas nama persekutuan. 2. CV. CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer untuk menjalankan usaha secara terus-menerus. 3. Persekutuan perdata. Persekutuan perdata adalah persekutuan yang menjalankan profesi secara terus-menerus dan setiap sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung jawab sendiri terhadap pihak ketiga. Yang kedelapan yaitu wajib daftar perusahaan. Pengertian dasar perusahaan. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaan dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan, serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Dasar hukum wajib daftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982. Tujuan dan sifat wajib daftar perusahaan. Menurut Pasal 2 UUWDP, tujuan daftar perusahaan. Menurut Pasal 3 UUWDP, sifat dasar perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan. Berkedudukan wilayah NKRI. Pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Cara dan tempat waktu pendaftaran. Menurut Undang Nomor 3 Tahun 1982 Bab 4 Pasal 9 yaitu mengisi formulir, penyerahan formulir, hal-hal yang wajib didaftarkan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 11, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 12, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 13, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1982 Pasal 14, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 15, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 16. Dari yang ke-9, pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan
intelektual. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. A. Pengertian haki. Haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan satu produk, jasa atau proses yang berguna untuk masyarakat. Jadi dapat disimpulkan bahwa haki adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. B. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Satu, prinsip ekonomi adalah hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat nilai ekonomi yang akan memberi keuntungan kepada pemilik hak cipta. Dua, prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil kemampuan intelektual. Tiga, prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dan ilmu pengetahuan. Empat, prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. C. Klasifikasi hak kekayaan intelektual. Secara umum, hak atas kekayaan intelektual atau haki terbagi dalam dua kategori, yaitu 1. Hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan ciptaannya atau memperbanyak ciptaannya. Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu milik perindustrian. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu dalam melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau dengan membuat persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Hak merek adalah tanda yang berupa gambar nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cukup luas. Berikut adalah beberapanya. Dari yang ke-10 yaitu tentang mahasiswa mampu menjelaskan prosedur permohonan hak cipta, paten, merek, desain industri, dan hak rahasia dagang di Ditjen. 1. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan seni dan sastra, yang di dalamnya mencakup pula program komputer. A. Ciptaan yang dapat dilindungi. 1. Buku program komputer. 2. Ceramah, kuliah, pidato, dan cipta lainnya sejenis dengan itu. 3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. 4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Drama atau drama musikal. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, arsitektur, peta, seni batik, fotografi. Masa perlindungan ciptaan. Perlindungan hak cipta. Seumur hidup pencipta kurang lebih dari 70 tahun. Program komputer 50 tahun sejak pertama kali dipublikasikan. Pelaku 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Produser rekaman 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. Lembaga penyiaran 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Cipta yang tidak diberi hak cipta. Sebagai pengecualian terhadap ketentuan di atas, tidak diberikan hak cipta untuk hal-hal berikut: hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau pencatapan hakim, keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. C. Bentuk dan lama perlindungan. Bentuk perlindungan yang diberikan meliputi larangan bagi siapa saja untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dilindungi tersebut kecuali dengan seizin pemegang hak cipta. Jangka waktu perlindungan hak cipta pada umumnya berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. 2. Hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor berkat hasil
invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri invensi tersebut atau menyetujui kepada pihak lainnya untuk menjalankannya. Perbedaan hak paten dan hak cipta, yaitu perbedaannya bisa Anda lihat di perbedaan prinsip yang dianut dari kedua hak tersebut. Hak paten menganut prinsip first to file. Ini artinya dalam paten siapapun yang mendaftarkan invensinya lebih dahulu akan mendapatkan hak paten. Kemudian suatu invensi yang penemuan dapat diberikan hak paten bila memenuhi syarat. Fungsi hak paten dalam bisnis yaitu mendapatkan perlindungan hukum, memberikan profit, pemegang lisensi tunggal. Hak merek. Peran penting dari hak merek yaitu logo dan nama usaha merupakan hak merek yang pada dasarnya menjadi suatu kekayaan intelektual dan harus memperoleh pengakuan serta perlindungan. Hak merek adalah suatu penanda dari sebuah produk mulai dari tampilan grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan warna, hologram sampai dengan suara yang digunakan. Selain itu, merek dagang mempunyai peran penting terhadap suatu produk sehingga penetapan hak mereka sangat diperlukan agar mendapat perlindungan dari badan hukum dan instrumen hak merek. Ke-11 yaitu konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam perlindungan konsumen berlaku asas 1. Asas manfaat, 2. Asas keadilan, 3. Asas keseimbangan, 4. Asas keamanan dan keselamatan konsumen, 5. Asas kepastian hukum. Tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Hak konsumen menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang perlindungan konsumen yaitu hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang dan atau jasa telah mendapatkan barang, hak atas informasi yang benar, hak untuk mendengar pendapat dan keluhan, hak untuk mendapatkan advokasi, hak untuk mendapat pembinaan, hak untuk diperlakukan atau dilayani, hak untuk mendapatkan kompensasi, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak dan kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang mendirikan kedudukan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Hak untuk menerima pembayarannya sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. 4. Hak untuk rehabilitasi nama baik. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pembuatannya dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8 sampai Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. 1. Larangan bagi pelaku usaha dalam memproduksi atau menjual produk. 2. Larangan bagi pelaku usaha dalam menawarkan atau mempromosikan produk. 3. Larangan bagi pelaku usaha periklanan. Klausula baku dalam perjanjian. Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam satu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Tanggung jawab pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan Pasal 62 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Materi yang ke-12 yaitu anti-monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha.
Praktik monopoli. Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan suatu pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Persaingan tidak sehat yaitu menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Azas dan tujuan anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Azas berkaitan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat atau Undang-Undang Anti Monopoli yang berdasarkan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan iklim usaha yang sehat di Indonesia. Kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli yaitu 1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. 2. Monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. 3. Penguasaan pasar menolak dan menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha, menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha, membatasi peredaran dan atau penjualan barang dan atau jasa pada pasar bersangkutan, melakukan praktik diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu, persenggokolan, yaitu bentuk kerjasama pelaku usaha untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Posisi dominan, yaitu artinya pengaruh sangat kuat. Dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan posisi dominan merupakan suatu keadaan di mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang tidak berarti pasar bersangkutan dalam kegiatan dengan pangsa yang dikuasai atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya di pasar. Jabatan rangkap. Dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikatakan bahwa seorang yang menduduki jabatan direksi atau komisaris suatu perusahaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain pada waktu yang bersamaan. Pemilik saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis melakukan kegiatan usaha dalam bidang sama pada saat bersangkutan yang sama atau mendirikan beberapa perusahaan yang sama. Penggabungan peleburan dan pengambilan alih. Berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum yang menjalankan perusahaan bersifat tetap dan terus-menerus dengan tujuan mencari keuntungan. Perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli yaitu oligopoli. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri. Yang ke-13 yaitu Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. A. Cakup pedoman program kebutuhan. Secara sistematis pedoman kebutuhan mencakupi latar belakang, tujuan kecakupan pedoman program kepatuhan, pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha. Pedoman program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha yaitu bagi pelaku usaha yang akan mengikuti program kepatuhan persaingan usaha dibuat sebagai upaya untuk mencegah pelaku usaha dari pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Manfaat dari program kepatuhan persaingan usaha yaitu 1. Menjaga nama baik dan reputasi perusahaan. 2. Perusahaan dianggap dapat menjadi dan memiliki etika moral yang tinggi. C. Terjaganya prosedur baku internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. D. Meminimalkan konsekuensi biaya timbul akibat ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Program kepatuhan persaingan usaha mendorong perusahaan untuk memelihara nilai-nilai persaingan usaha yang sehat sehingga perusahaan menjadi kompetitif dan inovatif. D. Pedoman kepatuhan dibuat secara tertulis.
Pedoman memiliki kewajiban untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Oleh karena itu, sangat penting bagi pelaku usaha untuk mengikuti program kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara tertulis yang disesuaikan dengan karakteristik perusahaan. Kerangka penyusunan laporan kepatuhan. Penyusunan laporan kepatuhan dengan kerangka sebagai berikut. Tujuan. Laporan kepatuhan tujuan agar pelaku usaha dalam melakukan aktivitas kegiatan usaha berada dalam koridor prinsip-prinsip persaingan usaha. Komitmen dari elemen perusahaan, yaitu setiap elemen perusahaan harus memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan program kepatuhan. Mengidentifikasi penanggung jawab. Cakupan program kepatuhan. Pelatihan dan mitigasi. Konsekuensi pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Skema pengawasan yang efektif. Mekanisme pelaporan internet. Sanksi. Monitoring dan audit. Penyesuaian secara berkala. Hal-hal yang dikecualikan dalam Undang-Undang Anti Monopoli yaitu oligopoli, penetapan harga, pembagian wilayah, pembikotan, kartel, trusts, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Sanksi pelanggaran KPPU yaitu terhadap ketentuan pasal 41 ancaman pidana dengan denda paling banyak yaitu 5 miliar rupiah atau pidana kurungan paling lama 1 tahun sebagai pengganti pidana denda. Yang ke-14 yaitu tentang pengertian sengketa, cara penyelesaian dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Pengertian sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok, atau organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa yaitu 1. Negosiasi yaitu berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Yang kedua, mediasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dalam bentuk pihak ketiga. Arbitrasi adalah salah satu jenis alternatif penyelesaian sengketa di mana pihak-pihak penyerahan kewenangan kepada pihak yang netral yang disebut dengan arbiter untuk memberikan putusan. Melalui pengadilan atau litigasi, penyelesaian sengketa secara kontroversial dilakukan melalui suatu badan pengadilan usaha dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Akan tetapi lama-kelamaan badan pengadilan ini semakin terpusung dalam tembok yuridis yang sungkar ditembusi oleh pencari keadilan, khususnya apabila pelaku pencari keadilan adalah bisnis dengan sengketa menyangkut bisnis, sehingga mulailah dipikirkan suatu alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah ruang lingkup pemeriksaannya lebih luas. Kelemahan penyelesaian sengketa melalui pengadilan ialah kurangnya kepastian hukum dan hakim yang awam. Perbandingan antara perundingan, arbitrase, dan litigasi.